Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Gifarman dengan rekan saya. Saya Nisrina Najolupia. Saya Kristiana Maria Borromeo. Saya Darwani Mas Nugraha. Saya Rizky Barzada. Kami kelompok 7 akan memaparkan sebuah materi fisika dari bab 7, yaitu momentum linear. Selamat menyaksikan. Nah, mari kita bahas subbab yang pertama, yaitu momentum dan hubungannya dengan gaya. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian momentum. Nah, apa sih momentum itu, teman-teman? Momentum adalah besaran vektor yang menggambarkan kuantitas gerak suatu benda. Momentum itu tidak sekedar benda bergerak, tetapi momentum adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan geraknya. Artinya apa? Artinya benda bermassa besar lebih sulit dihentikan meskipun kecepatannya kecil. Benda yang bergerak sangat cepat punya momentum besar meski massanya kecil. Itulah sebabnya mengapa momentum dipakai untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh gerak bendanya jika terjadi suatu interaksi atau tumbukan. Nah, di situ saya menambahkan gambar kiper yang sedang menangkap bola. Artinya, momentum bola yang bergerak membuatnya sulit dihentikan oleh kiper. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat penting momentum. Momentum juga punya sifat-sifat penting loh, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama, momentum berbanding lurus dengan massa. Jadi makin berat suatu benda, makin besar momentumnya. Yang kedua, momentum berbanding lurus dengan kecepatan. Makin cepat suatu benda, makin besar momentumnya. Yang ketiga, momentum adalah besaran vektor. Artinya momentum punya arah. Arah momentum sama dengan arah gerak. Dan yang terakhir, momentum erat kaitannya dengan energi dan daya. Saat momentum berubah, otomatis ada gaya yang bekerja. Di sebelah kanan, saya menambahkan diagram perbandingan antara momentum versus kecepatan dan momentum versus massa, di mana keduanya berbanding lurus. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian momentum dan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada makna momentum secara fisika. Momentum itu sangat penting loh, teman-teman. Karena apa? Karena momentum mengukur impuls suatu tumbukan. Jika dua benda bertumbukan, momentum menentukan seberapa keras tumbukan itu, bagaimana kedua benda bergerak setelahnya, dan apakah benda terpental, menempel, atau memantul. Momentum menjelaskan efek benturan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum tentu mempunyai rumus. Apa ya rumus momentum itu? Rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P yaitu momentum itu sendiri dengan satuan kilogram meter per second, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Saya juga menambahkan gambar peluru. Peluru kecil itu bisa sangat berbahaya karena kecepatannya sangat tinggi, yang artinya momentumnya sangat besar. Nah, kita masuk pada inti pembahasan dari subbab 1 itu sendiri, yaitu hubungan momentum dengan gaya. Dari mana muncul hubungan keduanya? Hubungannya itu muncul dari rumus F net sama dengan delta P per delta T, di mana F net itu sama dengan gaya total dengan satuan Newton, delta P yaitu perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per second, dan delta T sama dengan selang waktu dengan satuan second. Nah, penjelasan dari rumus itu sendiri yaitu yang pertama, gaya muncul karena momentum berubah. Jika tidak ada perubahan momentum, maka gaya sama dengan 0. Misalnya nih teman-teman, mobil melaju lurus dengan kecepatan tetap, maka gaya total itu sama dengan 0 meskipun mobil tetap bergerak. Gaya sendiri hanya muncul saat mobil mengerem, ngebut, belok,
karena momentum dari mobil tersebut berubah. Yang kedua, perubahan momentum cepat artinya gayanya besar. Contoh, tangan kita sakit saat menempuk meja dengan keras. Itu dikarenakan perubahan momentum dihentikan sangat cepat sehingga gaya sangat besar. Yang kedua contohnya ada airbag mobil mengurangi gaya saat kecelakaan. Jadi airbag sendiri memperbesar waktu tumbukan sehingga gayanya mengecil. Selanjutnya kita bahas subbab yang kedua yaitu kekekalan momentum. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian kekekalan momentum. Jadi teman-teman, kekekalan momentum adalah prinsip yang menyatakan bahwa total momentum suatu sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Artinya apa ya teman-teman? Jadi, sebelum dan sesudah tumbukan atau ledakan, jumlah momentumnya sama. Momentum itu hanya berpindah antar benda. Dia tidak hilang. Contohnya, dua astronot yang saling mendorong bergerak menjauhi satu sama lain, namun dengan momentum total yang tetap sama. Selanjutnya kita akan membahas rumus kekekalan momentum. Tentunya fisika tidak akan lepas dari pembahasan tentang rumus. Jadi teman-teman, untuk dua benda sebelum dan sesudah tumbukan, rumusnya itu sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Dengan M1 dan M2 merupakan massa benda dalam satuan kilogram, V1 dan V2 merupakan kecepatan awal sebelum tumbukan dengan satuan meter per second, V1 aksen dan V2 aksen merupakan kecepatan akhir sesudah tumbukan dengan satuan meter per second. Kesimpulannya, momentum total awal sama dengan momentum total akhir. Seperti pada gambar 7.3 yang saya lampirkan, momentum is conserved in a collision of two balls labeled A and B. Jadi momentum itu tetap terjaga di antara tumbukan dari dua bola yang diberi label A dan B. Oke, yang ketiga jenis tumbukan. Kenapa sih kita tiba-tiba membahas jenis tumbukan? Jadi momentum tidak lepas dari yang namanya tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan sendiri, yaitu tumbukan lenting sempurna, di mana energi kinetik ikut kekal. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, di mana energi sebagiannya hilang. Dan yang tiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Jadi benda menempel jadi satu, V atau kecepatan sama. Itulah jenis-jenis tumbukan. Selanjutnya, pada chapter 3 dan 4, kita akan membahas momentum dan impuls. Apa sih itu impuls? Impuls adalah perubahan momentum suatu benda yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja sesaat. Jadi maksud dari impuls ini, sebuah benda akan menambah atau berkurang momentum jika terdapat gaya eksternal yang memengaruhi pada benda tersebut. Contohnya, seperti bola yang bergelinding dari atas sampai bawah. Itu kan gaya gravitasi kan yang bekerja dalam bendanya. Itu akan membuat benda tersebut akan menambahkan momentumnya. Nah, dan di sini hukum 2 Newton yaitu gaya sama dengan perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Nah, jadi perubahan momentum itu adalah dinamakan impuls. Jadi kita mengalihkan kedua sisi dengan perubahan waktu, itu impuls akan senilai dengan gaya dikali perubahan dengan waktu tersebut. Selanjutnya adalah tumbukan. Tumbukan adalah fenomena yang terjadi ketika dua benda bersentuhan dalam waktu singkat dan menghasilkan gaya yang sangat besar. Pada tumbukan, gaya meningkat dari 0 ke nilai yang besar dan kembali lagi ke 0 dalam waktu yang singkat. Dan bisa dilihat di grafik samping, itu gaya akan naik pada waktu
seperti kurang dari 1 detik, seperti 2 second atau lebih kurang. Jadi gaya akan naik melonjak ke atas dan turun lagi ke bawah dalam hanya waktu 2 millisecond. Itulah tumbukan. Nah, selanjutnya konservasi tumbukan. Di dalam fisika, konservasi tumbukan itu sama saja seperti konservasi yang lain. Yang juga ada seperti kayak kimia, itu dalam molekul dan energi-energi kekal. Nah, tapi di tumbukan ada 2 konservasi tumbukan, yaitu elastis dan inelastis. Elastis memiliki arti yaitu energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Dan inelastis yaitu gaya yang tidak kekal, yang berarti total energi sebelum itu tidak sama dengan energi sesudah, dan pasti terdapat energi yang hilang. Selanjutnya, terdapat soal mengenai tumbukan. Palu bermasa 12 kg memukul paku dengan kecepatan 7,5 meter per second dan berhenti dalam selang waktu 8 millisecond. Berapa impuls yang diberikan kepada paku? Dan berapa gaya rata-rata yang bekerja kepada paku? Nah, menurut slide tadi, kita bisa mengetahui bahwa rumus impuls itu sama dengan perubahan momentum sama dengan massa dikali delta V. Nah, dari sini kita bisa memasukkan massa yaitu 12 kilo dan perubahan kecepatannya itu adalah kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama, yaitu 0 dikurang 7,5. Nah, di sini hasilnya minus karena arah paku itu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan kepada palu. Jadi, impuls paku sama dengan minus impuls dari palu. Selanjutnya, untuk mencari gaya rata-rata, kita bisa menggunakan rumus impuls sama dengan F dikali delta T, dan untuk mencari F-nya kita bisa memindahkan delta T ke ruas sampingnya, berarti 90 kg meter per second dibagi dengan selang waktunya yaitu 8 millisecond atau 8 dikali 10 pangkat min 3 second, dan mendapatkan hasil akhir yaitu 1,1 dikali 10 pangkat 4 Newton. Terima kasih telah mendengarkan di chapter 3 dan 4 ini. Selanjutnya, pada chapter 5 dan 6, kita akan membahas tumbukan elastis dalam satu dimensi dan tumbukan tidak elastis. Definisi tumbukan elastis dalam satu dimensi. Tumbukan elastis dalam satu dimensi menerapkan hukum kekekalan momentum dan energi kinetik pada tumbukan elastis antara dua benda kecil yang bertabrakan secara langsung atau head-on, sehingga semua gerakan berada di sepanjang satu garis. Rumus tumbukan elastis satu dimensi berawal dari rumus kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 menghasilkan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Karena tumbukan diasumsikan elastis, energi kinetik juga kekal dengan rumus setengah M1 dikali V kuadrat 1 ditambah setengah M2 dikali V kuadrat 2 sama dengan setengah dikali M1 dikali V aksen kuadrat 1 ditambah setengah M2 dikali V aksen 2 kuadrat. Jika kita mengetahui massa dan kecepatan sebelum tumbukan, maka kita bisa menurunkan dua hukum di atas menjadi
VA ditambah V aksen A sama dengan VB ditambah V aksen B, atau bentuk lain yang sangat penting yaitu VA dikurang VB sama dengan minus V aksen A dikurang V aksen B. Definisi tumbukan tidak elastis. Tumbukan di mana energi kinetik tidak kekal disebut tumbukan inelastis. Sebagian energi kinetik awal diubah menjadi jenis energi lain, seperti energi termal atau potensial, sehingga total energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada total energi kinetik sebelum tumbukan. Ciri-cirinya adalah 1. Energi kinetik tidak kekal. 2. Momentum total tetap kekal. Yang ketiga, jika benda menyatu, tumbukan sepenuhnya tidak elastis. Contoh soalnya adalah gerbong kereta api. Tumbukan tak elastis sempurna antara dua gerbong kereta api yang terletak pada contoh 7 strip 3. Hitunglah berapa banyak energi kinetik awal yang diubah menjadi energi termal atau bentuk energi lainnya. Catatan: gerbong kereta api saling menempel setelah tumbukan. Ini adalah tumbukan yang sepenuhnya tidak elastis. Dengan mengurangi energi kinetik total setelah tumbukan dari total energi kinetik awal, kita dapat mengetahui berapa banyak energi yang diubah menjadi jenis energi lain. Ini adalah contoh jawabannya ya, boleh dipahami. Kali ini kita masuk ke materi tumbukan dua dimensi. Seperti apa tumbukan dua dimensi itu? Nah, tumbukan dua dimensi ini terjadi kalau setelah bertumbukan, benda-benda bergerak menyebar ke arah yang berbeda, jadi tidak lagi berada pada satu garis lurus. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu menganalisis momentum pada dua arah sekaligus, yaitu arah X dan arah Y. Walaupun arah geraknya bercabang, hukum utamanya tetap sama, yaitu momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Karena gerakan terjadi di dua arah, kita pecah momentum ke dalam komponennya. Untuk arah X, kita gunakan persamaan PAX plus PBX sama dengan P aksen AX plus P aksen BX. Dan untuk arah Y, kita gunakan PAY plus PBY sama dengan P aksen AY plus P aksen BY. Supaya bisa dihitung, kita bisa uraikan kecepatan setiap benda menggunakan trigonometri, yaitu Vx sama dengan V cos theta dan Vy sama dengan V sin theta. Dengan cara ini, arah gerak membentuk sudut bisa tetap dianalisis menggunakan persamaan momentum seperti biasa. Nah, jika tumbukannya elastis, bukan hanya momentum yang kekal, tetapi energi kinetiknya juga ikut kekal. Artinya, energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Rumus umumnya adalah Ka plus Kb sama dengan K aksen A plus K aksen B, atau bisa ditulis sebagai setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv aksen kuadrat. Contoh paling umum dari tumbukan dua dimensi adalah pada permainan bola biliar. Saat bola A menabrak bola B yang diam, umumnya bola-bola ini tidak bergerak lurus setelah tumbukan. Mereka akan terpental ke arah yang berbeda membentuk sudut tertentu terhadap arah gerakan awal. Jadi penyebaran sudut ini memperlihatkan bagaimana momentum terbagi menjadi komponen X dan Y sesuai dengan prinsip konservasi momentum dua dimensi. Selanjutnya kita masuk ke materi center of mass. Nah, pertama kita perlu pahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan center of mass? Jadi, center of mass ini adalah titik di mana seluruh massa suatu sistem dapat dianggap terkumpul atau terkonsentrasi. Artinya, meskipun benda kita bentuknya besar atau tidak beraturan, gerak keseluruhannya bisa kita pahami hanya dengan melihat gerak titik siam ini. CM sangat berguna karena gerakan sistem banyak partikel dapat dipahami dengan menganalisis gerakan CM, bukan masing-masing partikelnya satu persatu. Lalu, bagaimana CM bergerak? Pergerakannya ini ditentukan oleh gaya eksternal total yang bekerja pada sistem. Hubungannya diberikan oleh persamaan F eksternal sama dengan MACM. Jadi, selama kita tahu gaya eksternalnya, kita bisa menentukan percepatan center of mass dari seluruh sistem. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih hubungan antara gerakan benda dengan center of mass. Jadi kalau benda itu hanya mengalami translasi, maka semua bagian benda akan bergerak mengikuti lintasan yang sama.
Tapi kalau benda mengalami translasi dan rotasi secara bersamaan, gerakannya tidak lagi sederhana. Misalnya, pada penyelam yang berputar, bagian tubuhnya bergerak kompleks, tetapi lintasan CM tetap sederhana, biasanya berbentuk parabola. Selanjutnya ada juga istilah center of gravity. Center of gravity ini adalah titik tempat gaya gravitasi dianggap bekerja. Dalam banyak kasus, center of gravity hampir berimbit dengan center of mass. Lalu bagaimana sih kita bisa menentukan letak CM itu? Jadi untuk satu dimensi dan dua benda, posisi CM diberikan oleh XCM sama dengan MA XA plus MB XB per MA plus MB. Dan untuk banyak benda, rumusnya menjadi XCM sama dengan sigma MIXI per M. Jadi kita tinggal mengalihkan massa setiap benda dengan posisinya, menjumlahkannya lalu membagi dengan total massa. Kita perlu ingat prinsip pentingnya, yaitu CM selalu berada lebih dekat pada massa yang lebih besar. Selanjutnya, pada banyak dimensi seperti 2 dimensi atau 3 dimensi, kita bisa menentukan CM pada setiap sumbunya saja, seperti XCM sama dengan sigma MIXI per M, dan untuk YCM sama dengan sigma MIYI per M, dan ZCM sama dengan sigma MIZI per M. Cara ini digunakan untuk objek 2 atau 3 dimensi seperti papan, bidang datar, atau sistem partikel dalam ruang. Jadi, center of mass ini adalah alat yang sangat kuat untuk menyederhanakan gerak benda yang kompleks. Dengan memahami CM, kita bisa memisahkan gerakan keseluruhan suatu benda menjadi gerak translasi CM dan rotasi terhadap CM. Nah, untuk penjelasan yang terakhir, kita akan membahas center of mass atau biasa kita sebut sebagai CM untuk human body dan CM untuk translational motion. Nah, untuk penggunaan center mass, di sini kita bisa ambil tubuh manusia sebagai contoh. Nah, di sini kan ada tabel tuh. Nah, angka-angka yang di tabel itu tuh mempresentasikan persentase dari total tinggi badan yang biasa kita sama dengarkan dengan 100 unit. Sama halnya dengan total mass yang adalah juga 100 unit. Nah, contohnya, jika lahap memiliki tinggi 1,7 meter, maka di bawahnya akan berada pada 1,38 meter. Itu tuh di atas permukaan lantai. Implementasi CM di kehidupan. Nah, dengan mengetahui CM tubuh kita yang berada dalam berbagai posisi, hal ini bisa sangat berguna. Sebagai contoh, dari atlet pada gambar di sebelah. Jika atlet itu dapat mengetahui dan mencapai posisi seperti bergambar, maka CM atlet tersebut dapat melewati di bawah mistar yang dapat dilewati tubuhnya. Ini berarti dalam kecepatan lepas landas tertentu, atlet itu dapat melewati mistar yang lebih tinggi. CM dan translational motion, pusat massa atau CM, posisi M itu didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari posisi partikel-partikel yang bisa kita tulis sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Nah, untuk tabel sebelah kanan, kecepatan dan momentum CM, kecepatan CM dan momentum linear total system itu terhubung dalam rumus yang di bawah, sebagai momentum linear total system sama dengan momentum sebuah partikel tunggal yang memiliki massa total M dan bergerak dengan kecepatan VCM. Ada juga hukum 2 Newton untuk menentukan sistem partikel. Turunan waktu dari momentum total atau bisa kita sebut sebagai P adalah gaya total yang bekerja pada sistem atau bisa kita sebut sebagai Fnet dengan rumus seperti tabel di bawah. Nah, pusat massa dari sistem partikel bergerak seperti sebuah partikel tunggal bermassa M yang dikenai gaya eksternal dengan total Fnet. Nah, untuk implementasinya, di sini ada sebuah raket yang ditembakkan ke udara seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, pada saat roket mencapai titik tertingginya, yaitu pada jarak horizontal D dari titik awal, sebuah ledakan yang telah direncanakan memisahkan roket tersebut menjadi 2 bagian dengan massa yang sama. Bagian satu itu terhenti di udara akibat ledakan tersebut dan jatuhnya itu secara vertikal ke bumi. Di manakah bagian kedua akan mendarat? Asumsikan G adalah konstan. Nah, untuk memecahkan persoalan itu kita bisa simpulkan sebagai setelah roket ditembakkan, jalur pusat massa dari sistem terus mengikuti lintasan parabola proyektil yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi konstan. Dengan demikian, CM akan mendarat di titik sejauh 2 dimensi dari titik awal. Karena massa bagian 1 dan 2 adalah sama, pusat massa atau CM harus berarti di tempat tengah-tengah di antara kedua bagian tersebut di setiap saat. Oleh karena itu, bagian 3 dapat mendarat pada jarak 3D dari titik awal.
Terima kasih telah menonton video pemaparan fisika kami, yaitu bab linear momentum. Sampai jumpa lagi. Dadah.